Baik, tidak berlama-lama lagi kita berikan kesempatan kepada Ustazuna untuk menyampaikan materi pengantar dengan judul Jangan Mendekati Zina. Nah, barakallahu fikum, kepada Ustazuna kita persilakan. Fa'alaihi an yatafaddal mashkura wa ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Tiba TV atau konsultasi syariah Dewan Syariah Hadis Islamiyah yang berbahagia, alhamdulillah malam ini di malam pertama bulan Jumada al-Akhirah 1447 Hijriah kita dipertemukan dalam majelis ilmu, majelis tanasuh, majelis ilmu dan majelis untuk kita saling nasihat menasihati dan saling berbagi, saling mengingatkan di antara kita. Malam hari ini, sebelum kita mulai konsultasi, kami mau menyampaikan materi pengantar yang kami beri judul dengan Jangan Mendekati Zina. Pemirsa sekalian, hari-hari ini dalam banyak pemberitaan di media sosial, di antara kemungkaran, kemaksiatan, pelanggaran syariat yang kita dengarkan dan kita saksikan adalah persoalan perzinahan. Bahkan sungguh sangat menyedihkan jika saja perzinahan itu terjadi bagi mereka-mereka yang sudah berkeluarga. Perselingkuhan di rumah tangga makin marak. Dan mirisnya karena perzinahan itu tidak sampai di situ saja. Syaitan mampu untuk menggoda sebagian manusia, sebagian hamba Allah, baik laki maupun perempuan, setelah jatuh dalam perbuatan zina, terjerumus pada kemaksiatan berikutnya. Karena memang demikianlah perbuatan maksiat, dia akan saling menarik untuk jatuh kepada kemaksiatan berikutnya. Sebagian laki-laki yang menzinahi pasangannya, pasangan yang tidak sah tentunya, setelah dia menzinahinya, dia tega untuk membunuhnya, mengakhiri nyawanya. Dan juga hal yang mungkin menjadi hal yang tidak dibayangkan oleh banyak orang, karena perzinahan ini terjadi pada kalangan terpelajar, bahkan kalangan akademisi. Kadang dikatakan dosen atau orang-orang yang terpelajar ya jatuh dalam perbuatan yang semacam ini. Bahkan juga terjadi pada sebagian yang berlabelkan dengan label-label Islami atau sekolah-sekolah atau kampus-kampus yang berlabelkan dengan label Islami. Ini kita sebutkan tentu saja kita tidak menganggap ini satu hal yang berlaku secara umum, namun perlu menjadi warning bagi kita bersama. Dan payahnya sebagian dai bahkan ada yang tampil dalam dakwahnya lalu dia menyampaikan permasalahan-permasalahan, pembahasan-pembahasan yang justru memancing syahwat dan menyampaikan hal-hal yang justru menjadikan audiensnya atau pendengarnya memudah-mudahkan masalah ini. Bahkan ada dai yang sudah mendapatkan peringatan dari sebagian ulama kita karena dia tampil di medsos, lalu dia juga menampakkan yang tidak pantas bagi dai, lalu disiarkan secara luas di media sosial. Dan juga ada sebagian dai wanita yang tampil semacam itu.
Ini hal-hal yang tentu saja perlu disikapi. Karena persoalan zina adalah persoalan yang sangat besar. Dia termasuk di antara dosa-dosa yang terbesar. Dan Islam selalu menjadi solusi yang terbaik. Mungkin banyak pakar yang mencoba mencari solusi dalam permasalahan ini. Dia adalah penyakit sosial yang merebak di banyak komunitas umat hari ini. Dan solusi yang terbaik selalu ditawarkan dan didatangkan oleh agama yang mulia ini, agama yang sempurna, agama Islam. Islam ketika melarang perzinahan, melarang dengan beberapa tawaran-tawaran tindakan-tindakan yang sifatnya antisipatif, preventif, pencegahan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati zina karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Dan perzinahan dia mudah terjadi karena laki dan wanita telah menjadi fitrah bagi mereka adanya kecenderungan, ketertarikan dengan lawan jenisnya. Dan ini fitrah. Namun fitrah ketika disalurkan tidak pada jalur yang benar, maka fitrah itu akan menyimpang. Dan Islam selalu mengajarkan bagaimana menyalurkan fitrah pada jalur yang paling tepat. Bagaimana Islam menjaga umatnya untuk tidak terjatuh dalam perbuatan perzinahan ini. Di antaranya yang pertama adalah Islam memerintahkan kepada wanita untuk berhijab, untuk menutup aurat dengan sebaik-baiknya. Karena wanita fitnahnya sangat besar. Perintah menutup aurat sebenarnya berlaku untuk laki dan wanita. Namun lebih dititik beratkan, lebih ditekankan pada kaum wanita. Bahkan dalam hadis Tirmidzi dikatakan wanita itu pada hakikatnya adalah aurat yang jika tidak dijaga maka dia akan menggoda laki-laki. Dan Nabi kita SAW telah menyebutkan bahwa fitnah yang terbesar bagi laki-laki adalah wanita. Ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijal min fitnati an-nisa. Maka Islam mengajarkan kepada wanita untuk menutup aurat secara sempurna. Dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dan juga surat An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan aturan-aturan hijab menutup aurat secara sempurna bagi wanita. Dan wanita dilarang menutup aurat dengan semaunya. Berpakaian yang transparan, berpakaian yang ketat, itu kelihatannya berpakaian tapi masih dianggap dia telanjang. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi kita SAW pernah menyebutkan bahwa di antara penduduk neraka yang belum disaksikan di zaman Nabi SAW, namun akan datang model penghuni neraka yang semacam itu adalah nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat. Wanita-wanita yang kelihatannya berpakaian namun pada hakikatnya dia masih dianggap telanjang. Mereka menyimpang dan mereka menjadikan orang juga menyimpang. Di sini Rasulullah mengatakan dia berpakaian tapi telanjang karena pakaiannya tidak menutup aurat secara sempurna atau pakaiannya mungkin tipis transparan atau ketat yang menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, dan itu semuanya akan mengundang fitnah bagi kaum lelaki. Maka cara yang pertama untuk menjauhkan orang dari fitnah atau dari perbuatan zina bagi wanita sangat ditekankan, bahkan diwajibkan, wajib bagi seorang wanita untuk menutup auratnya secara sempurna. Dan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa seluruh tubuhnya kecuali muka dan tapak tangan.
Sebagian ulama mengatakan seluruh tubuhnya tanpa kecuali, dan sebagian ulama mengatakan seluruh tubuhnya kecuali muka dan tapak tangan. Adapun selain muka dan tapak tangan, disepakati dia adalah aurat yang tidak boleh ditampakkan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang kedua, wanita juga diingatkan pada saat dia berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahramnya, pada saat dia harus berbicara dengannya, Allah mengatakan fala takhdha'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad. Wanita dilarang berbicara dengan model bicara dengan gaya perkataan yang bisa menarik hati pendengarnya. Jangan dibuat-buat dengan suara yang mendayu-dayu yang mungkin membuat tertarik orang yang berbicara di depannya. Dia harus berbicara dengan tegas atau dengan cara yang wajar, tidak untuk menggoda laki-laki yang ada di hadapannya atau laki-laki yang sedang berbicara dengannya atau laki-laki yang mendengarkan perkataannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nur ayat 31, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang aurat wanita, Allah ingatkan juga kepada wanita untuk tidak menghentak-hentakkan kakinya untuk sekedar agar diketahui bahwa dia memiliki perhiasan yang dia sembunyikan. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Mungkin kadang ada sebagian wanita dia menutup auratnya, lalu dia memiliki perhiasan yang disembunyikan di balik pakaiannya. Namun dia ingin agar orang laki-laki mengetahui apa yang dia kenakan, maka dia menghentak-hentakkan kakinya agar diketahui ya di masa lalu ada perhiasan yang khusus dipakai di gelang-gelang kaki ya, yang dinamakan dengan khilkhal. Allah melarang dia menghentak-hentakkan kakinya agar orang tahu bahwasanya ada perhiasan yang dia kenakan, yang dia sembunyikan. Itu pun dilarang dalam syariat. Kemudian di antara tindakan pencegahan yang juga diajarkan syariat adalah kita, laki maupun perempuan, diperintahkan untuk menjaga pandangan. Dalam ayat di surat An-Nur ayat 30, Allah mengatakan qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Dan untuk wanita di ayat 31-nya Allah mengatakan wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki yang mukmin dan juga wanita yang mukminah untuk menjaga sebagian pandangannya. Tidak semua pandangan dilarang untuk diarahkan, ya, tapi menjaga sebagian pandangannya artinya jangan menyaksikan dan melihat hal-hal yang diharamkan. Dan di antara hal yang dilarang adalah melihat lawan jenis yang membuat dia tertarik dan terjatuh pada hal yang diharamkan. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang pandangan yang tidak sengaja. Secara tidak sengaja kita menoleh lalu menyaksikan wanita yang bukan mahram kita, lalu beliau mengatakan isrif basarak, tundukkan atau palingkan pandanganmu. Dan fitnah media sosial hari ini tentu saja fitnah yang sangat besar. Begitu mudah kita mengakses ya hal-hal yang bisa dengannya kita menyaksikan aurat atau menyaksikan lawan jenis. Lawan jenis yang dengan aurat sempurna pun bagi laki-laki adalah fitnah yang sangat besar. Apatah lagi jika dia menampakkan auratnya, menampakkan wajahnya dengan segala perhiasannya, itu adalah fitnah yang sangat besar. Dan dia adalah panah-panah iblis yang ketika dibiarkan, tidak kita berusaha untuk menundukkannya, maka dia akan menjatuhkan kita kepada kemaksiatan berikutnya. Islam juga melarang kita untuk berkhalwat berdua-duaan, laki dan perempuan yang bukan mahram. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan bahwa kapan seorang laki dan seorang wanita berdua-duaan, maka pada hakikatnya ada pihak yang ketiga, yaitu syaitan.
yang sebentar lagi akan menjerumuskan keduanya ke dalam kemaksiatan yang lebih besar, dan puncaknya adalah perbuatan zina. Dan inilah hakikat pacaran. Pacaran yang banyak orang kenal hari ini, pada hakikatnya lah perbuatan yang terlarang karena dia adalah khalwat. Pacaran menjadikan seseorang akan berkhalwat, berdua-duaan dengan orang yang dianggap sebagai pasangannya, padahal dia bukan pasangan yang sah dalam syariat Islam. Dan sangat memungkinkan dia akan terjatuh pada kemaksiatan yang sangat besar ini. Islam juga melarang kita bercampur baur. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, iyyakum waddukhul 'alan nisa. Jangan sampai kalian masuk ke dalam tempat kumpul-kumpulnya wanita. Artinya jangan kalian bercampur baur laki dan wanita. Lalu ada sahabat yang mengatakan, bagaimana dengan hamu? Bagaimana kalau dia adalah ipar kita sendiri? Lalu kata Nabi SAW, alhamu al-maut. Ipar itu kematian, kebinasaan. Maksudnya, ipar bukan mahram. Jika kita terlalu memudah-mudahkan dan menganggap biasa, sudah sangat dekat, padahal dia bukan mahram kita, maka boleh jadi kita memudahkan hal yang semacam ini, bercampur baur yang menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Dan begitu banyak info yang kita dengarkan, sebagian orang jatuh dalam kemaksiatan zina dengan iparnya sendiri. Waliyadzubillah. Dan termasuk dalamnya sepupu dan karib kerabat kita yang mungkin dekat, ada hubungan kekeluargaan, tapi tidak termasuk mahram kita. Kemudian kita juga dilarang untuk berjabat tangan. Berjabat tangan adalah satu sunnah yang sangat dianjurkan, namun sesama jenis. Dialah suatu sunnah yang sangat banyak manfaatnya, menggugurkan dosa-dosa dan menguatkan ukhuwah di antara kita. Namun ada kaidah dalam Islam, daf'ul mafsadah muqaddam ala jalbil maslahah. Menolak mafsadat itu didahulukan daripada mengambil mafsadah. Oleh karenanya, walaupun jabat tangan ini manfaatnya sangat besar, namun terlarang dengan lawan jenis. Karena kapan kita berjabat tangan dengan lawan jenis, maka itu akan menjerumuskan pada maksiat berikutnya. Oleh karenanya, Nabi kita SAW, ketika beliau membaiat wanita, sebelumnya ketika beliau membaiat kaum lelaki, beliau menjabat tangani mereka itu, para sahabatnya yang laki-laki, semua pada berjabat tangan dengan Nabi SAW. Lalu wanita datang gilirannya untuk membaiat. Mereka juga ingin berjabat tangan. Lalu Nabi SAW menegaskan, inni la usafih an-nisa. Saya tidak berjabat tangan dengan wanita. Bahkan dalam hadis Tabarani yang diriwayatkan oleh sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa seorang yang ditusuk kepalanya dengan besi itu lebih ringan dibandingkan dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. La an yut'an fi ra'si ahdikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahilla lahu. Kemudian juga bagi wanita dilarang untuk melakukan safar tanpa mahram. Karena kapan wanita safar tanpa mahramnya, maka itu memungkinkan bagi pihak yang lain, bagi kaum lelaki untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan, hal-hal yang jatuh ke dalam kemaksiatan. Kadang sebagian wanita menganggap atau menunjuk menurut kemauannya sendiri seorang laki-laki yang dianggap dia percayai. Dan dia katakan sebagai mahram padahal bukan mahram baginya. Dan akhirnya terjadi apa yang tidak diinginkan. Waliyadzubillah. Karenanya Nabi kita SAW melarang wanita untuk bepergian tanpa mahramnya. Dan di antara syariat Islam yang suci adalah Islam mencegah perbuatan zina ini dengan menyiapkan hukuman sanksi yang sangat berat bagi perbuatan zina. Bagi seorang yang belum pernah nikah sebelumnya, lalu dia jatuh pada perbuatan zina, maka dia mendapatkan hukuman didera, dicambuk
sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun. Diasingkan selama setahun untuk dia jadikan masa bermuhasabah, introspeksi diri, memperbaiki dirinya, mengisolir dirinya, dan dia bisa lebih baik setelah itu. Namun bagi seorang yang sudah pernah nikah sebelumnya, lalu masih melakukan perbuatan zina, dalam Islam dihukum dengan hukuman rajam. Hukuman rajam ini tidak sama dengan hukuman dibunuh sebagaimana hukuman-hukuman hudud yang lainnya. Tapi dia adalah hukuman bunuh, namun dengan cara seseorang digalikan baginya lubang, lalu setengah dari badannya itu masuk ke dalam lubang tersebut, lalu dilempari, itu yang namanya rajam, dilempari dengan batu yang sedang hingga dia meninggal dunia. Ini hukuman yang sangat berat, hukuman mati yang tidak dengan satu kali cara membunuh. Ya. Adapun hukuman-hukuman yang lain, hukuman kisos pada saat orang membunuh lalu dibunuh, itu dengan cara satu kali, dalam artian dengan cara membunuh yang cepat, entah pakai pedang ya pada masa itu, atau kalau saat sekarang mungkin dengan senjata api yang langsung mematikan. Adapun rajam, dia dibunuh secara perlahan-lahan hingga dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya itu. Dan sebenarnya hukum hudud bukan untuk menyiksa, tapi dia sebenarnya diterapkan yang semacam ini dengan harapan, dengan tujuan agar orang tidak memudah-mudahkan masalah ini, agar orang tidak berpikir untuk melakukan perbuatan seperti ini. Sehingga ketika ada seorang yang terjatuh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wali yashhad azabahuma taifum minal mu'minin. Ya. Taifatun minal mu'minin. Hendaknya orang-orang sebagian kaum mukmin menyaksikan pelaksanaan eksekusi hukuman bagi pelaku zina tersebut. Dan kita dilarang untuk menaruh iba kepada mereka-mereka itu. Semua ini sekali lagi bukan tujuannya untuk menyiksa banyak orang, tapi dia ketika diterapkan pada hakikatnya dia akan menyelamatkan kita-kita semua dari perbuatan ini, karena tentu saja orang akan berpikir berkali-kali untuk melakukan perbuatan tersebut ketika ada hukum yang disiapkan baginya. Syariat Islam datang untuk kemaslahatan semuanya, dan ketika dia diterapkan pada hakikatnya orang akan sadar bahwasanya dia adalah suatu syariat yang selalu menjadi solusi yang terbaik di setiap tempat dan zamannya. Namun tentu saja di masa saat sekarang ini beberapa hukum Islam sebagaimana hukum yang kita sebutkan terakhir ini tidak diterapkan, maka ya paling tidak hal-hal yang tadi kita sebutkan hendaknya kita perhatikan. Terakhir yang perlu untuk kami ingatkan, jika ada yang mengatakan bahwa apa solusi bagi saya ketika panggilan-panggilan untuk zina itu selalu datang kepada saya. Bagaimana cara saya untuk bisa terjaga dari perbuatan zina? Saya sering tergoda untuk melakukan perbuatan tersebut. Islam menawarkan beberapa solusi untuk itu. Pertama, Islam mengajarkan pernikahan. Ketertarikan kepada lawan jenis adalah suatu keniscayaan, karena adalah fitrah insani yang tidak bisa ditolak. Tapi jalurnya adalah jalur pernikahan, pernikahan yang sah. Islam menyuruh nikah. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya, Allah perintahkan untuk bagi para pemuda, ya Allah perintahkan melalui lisan nabinya untuk mengajak para pemuda yang belum nikah untuk nikah. Ya ma'syaral syabab man istata' minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Bahwa pernikahan itu menjadikan seseorang bisa menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Persoalannya kadang sebagian orang tua begitu mempersulit pernikahan yang sah, lalu dia membiarkan anaknya, tega membiarkan anaknya berjalan berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak halal baginya.
Padahal ini adalah tanggung jawab yang besar bagi orang tua. Bagi orang tua, jika melihat anaknya sudah layak untuk nikah, salah satu kewajiban orang tua adalah wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Orang tua, para wali diperintahkan untuk menikahkan keluarga-keluarga mereka, anak-anak mereka, dan bahkan hamba-hamba mereka ya, pada masa ketika ada perbudakan, dan bahkan dijanjikan akan mendapatkan rezeki ya, jika mereka adalah orang-orang yang miskin. Kemudian juga di antara tindakan yang menjadi antisipasi untuk tidak jatuh pada perbuatan zina adalah memperbanyak ibadah, dan khususnya ibadah puasa. Jika kita belum sanggup nikah, maka diperintahkan untuk memperbanyak puasa. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Dan juga secara umum ibadah-ibadah yang lainnya. Karena ibadah yang wajib kita kerjakan, demikian pula ibadah yang sunnah, siapa yang menjaga itu semuanya, Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya, dan ketika Allah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Ketika Allah sudah cinta kepada seorang hamba, Allah menjadikan pandangannya adalah pandangan Allah, pendengarannya adalah pendengaran Allah, kaki tangannya itu senantiasa sesuai dengan keinginan Allah. Pandangannya adalah pandangan yang selalu diridhoi oleh Allah. Dia tidak suka memandang kecuali yang Allah ridhoi. Demikian pula pendengarannya, demikian pula tangan dan kakinya. Itu adalah buah dari ibadah-ibadah sunnah yang selalu kita kerjakan. Dan terakhir sekali, di antara cara untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan zina tersebut adalah berdoa. Nabi kita SAW pernah didatangi oleh seorang anak muda yang minta izin untuk berzina. Lalu Rasulullah nasihatkan dengan beberapa nasihat. Di antaranya adalah menjelaskan bahwa apakah kita tega jika keluarga kita juga dizinahi. Dan hingga anak muda tersebut akhirnya tersadar lalu minta untuk didoakan. Nabi kita SAW mendoakan, Allahumma hdi qalbah waqfir dzambah wa hassin farjah. Ya Allah, berikan hidayah kepada hatinya dan ampunilah dosanya dan bentengilah kemaluannya. Ini doa sangat baik untuk kita baca agar kita bisa terhindar daripada perbuatan seperti itu. Ya Allah, berikan hidayah kepada hatinya dan ampuni dosanya dan bentengi kemaluannya daripada perbuatan maksiat. Sang anak muda tadi yang tadinya begitu ingin berbuat maksiat, begitu didoakan oleh Rasulullah, beliau mengatakan, sejak itu saya tidak pernah lagi punya keinginan untuk berbuat zina. Semoga Allah SWT menjaga keluarga-keluarga kita dan menjaga masyarakat kita daripada perbuatan zina. Perbuatan yang sangat terkutuk, perbuatan yang sangat berbahaya, dan kapan dia tersebar secara luas tanpa ada usaha pencegahan, maka Allah SWT akan menurunkan azabnya kepada kita. Sampai-sampai dalam hadis dikatakan, apakah kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal masih banyak orang yang baik di antara kita. Kata Nabi SAW, na'am idza kathral khabas. Kalau perzinahan begitu merajalela, dibiarkan dan tidak dicegah, maka Allah akan mendatangkan azabnya meluas kepada seluruhnya, walaupun sebagian di antara kita tidak melakukan perbuatan tersebut, namun kita diam dan membiarkan perbuatan yang sangat tercela ini. Barakallahu fikum, semoga Allah SWT menjaga kita semuanya. Wa jazakumullahu khaira. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustadzana atas materi pengantar kita pada malam hari ini. Baik, kita akan beralih pada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan dari komentar ruang Zoom sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, juga dari pertanyaan yang disampaikan dari kontak WhatsApp yang kita sebutkan sebelumnya. Pertanyaan pertama, Ustadz, masih terkait dengan materi pengantar kita. Bagaimana dengan memandang aurat di sosial media, Ustadz? Apakah juga termasuk zina? Atau termasuk dalam zina mata? Jadi tentu saja yang paling pertama, larangan memandang adalah memandang secara langsung ya, di alam nyata, di dunia nyata. Namun memandang lawan jenis atau aurat di alam maya
jika mendatangkan mafsadat yang sama, maka hukumnya juga sama. Karena ilat pelarangan adalah mendatangkan gejolak syahwat, menjadikan seseorang berpikir untuk hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga ilat yang semacam ini ada pada saat ketika kita melihat sesuatu ya yang tidak boleh kita saksikan di dunia maya. Karena itu dia juga hal yang terlarang. Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya masih tentang memandang lawan jenis, Ustaz. Bagaimana seseorang menjaga kesucian hati ketika sudah memandang gambar dari orang yang diajak bertaruh, Ustaz, ketika sudah saling tukar gambar misalnya, bagaimana agar bisa tetap menjaga kesucian hati sampai kemudian di jenjang pernikahan? Bertukar gambar maksudnya? Sepertinya di ta'arufnya mungkin tukaran gambar katanya, Ustaz. Oh ya, bertukar foto atau bertukar gambar ya. Foto mungkin ya. Karena kalau gambar tidak boleh ya. Kalau gambar lukisan makhluk hidup tidak boleh. Tapi foto ini cuma dibolehkan bagi orang yang ingin ta'aruf dalam rangka pernikahan yang sah ya. Ini termasuk memandang yang diperkecualikan kebolehannya. Dinasihatkan tentu saja bagi orang yang sudah melakukan ta'aruf semacam itu dan memang ada ketertarikan, keinginan, maka untuk sebisa mungkin segera menindaklanjuti ya, karena syaitan bisa memanfaatkan momen seperti ini untuk memunculkan selalu bayangan-bayangan, pikiran-pikiran yang tidak-tidak, yang akhirnya walaupun kita tadinya berkeinginan yang baik, berkeinginan yang suci untuk menikah, namun karena terlalu lama ditunda bisa saja syaitan memanfaatkan hal tersebut. Dan jika memang belum sanggup ya, atau mungkin ya ada halangan sehingga kita tidak melanjutkan niat kita untuk menikahi, namun sudah kita terlanjur pernah melihat fotonya, dan walaupun mungkin pada saat kita melihat fotonya kita tidak tertarik, tapi syaitan mampu menjadikan sesuatu yang mungkin kita tidak tertarik untuk dibayang-bayangkan sampai seseorang jatuh dalam kemaksiatan. Langkah yang kami sebutkan terakhir itu harus kita lakukan, yaitu banyak berdoa dan juga banyak melakukan ibadah-ibadah yang bisa dengannya menjadi benteng bagi kita daripada perbuatan kemaksiatan tersebut. Allahu a'lam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Pertanyaan berikutnya terkait dengan berjabatan tangan dengan lawan jenis, Ustaz. Bagaimana terkait dengan pemimpin suatu wilayah atau bahkan pemimpin negara yang biasanya menjabati atau berjabat tangan dengan rakyatnya, dari ibu-ibu atau nenek-nenek, bahkan remaja yang di sekolah, Ustaz. Ataupun bahkan dengan pemimpin negara yang lainnya kalau misalnya pemimpinnya perempuan. Iya, contoh yang terbaik adalah pemimpin manusia dunia akhirat Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah pemimpin kita, pemimpin dunia akhirat bahkan. Beliau pemimpin seluruh manusia dan beliau sendiri yang telah menyatakan inni la usafih an-nisa. Saya tidak berjabat tangan dengan wanita. Dan pernyataan beliau itu diterima secara lapang dada oleh rakyatnya. Ya, memang kadang kita perlu ada ketegasan. Namun jika kita bisa sampaikan secara baik, ya, secara hikmah, orang insya Allah bisa memahami kita. Kami sendiri pernah menyaksikan ya, dan untuk pemimpin hari ini mungkin yang kita tahu ya sampai saat sekarang seperti Presiden Syria yang hari ini ya, Ahmad Syara. Beliau menolak ya berjabat tangan dengan pemimpin negara yang wanita yang bukan mahramnya. Kalau tidak salah pernah ada utusan dari Jerman ya, ingat beliau, dan difahami ya, dimaklumi. Jika kita punya prinsip, orang akan memahami kita. Yang penting kita bisa menyampaikan dengan cara yang baik, yang tidak menyakitkan hati mereka, dan menjelaskan prinsip agama kita. Kita saling menghormati. Ya, Allahu a'lam. Baik, beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kelima. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa batasan aurat untuk wanita kecuali wajah dan tangan. Artinya kaki termasuk dalam aurat. Lalu bagaimana dengan akhwat yang biasanya tidak menggunakan kaos kaki, tidak menutup kakinya dengan kaos kaki karena anggapan dengan perasaan sepertinya tidak ada yang lihat atau tidak ada yang menyaksikan. Dan kadang-kadang juga sepertinya di depan rumah
menutup wajah dengan cadar, tetapi untuk kaki tidak menggunakan kaos kaki, karena itu tadi perasaan tidak ada yang lihat sepertinya. Jika dia yakin ya, dia yakin tidak dilihat, tidak disaksikan kakinya, maka tidak ada masalah. Tentu saja bukan pada waktu sholat ya. Kalau sholat jelas dia adalah aurat yang bisa membatalkan sholat ketika tidak ditutup. Namun jika kita yakin ya, mungkin sebagian menutup wajahnya, menutup atau badannya, bagian atasnya, karena dengan asumsi bahwasanya tempat ini aman, tidak disaksikan kecuali bagian-bagian depan, mungkin bagian-bagian atas, bagian bawah mungkin tidak disaksikan oleh orang. Namun jika ada kemungkinan ya, dan ternyata terjadi, maka itu harus dihindari karena dia adalah aurat ya. Kecuali pakaiannya, sebenarnya orang dahulu tidak selalu pakai kaos kaki ya, tapi orang dahulu itu sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah yang dianjurkan untuk memanjangkan pakaiannya ya. Makanya dalam Islam itu wanita dibolehkan isbal ya, isbal. Bahkan ketika Ummu Salamah mengatakan kalau cuma menambah dari mata kaki sejengkal saja, kami mungkin kalau jalan masih bisa kelihatan kaki kami. Lalu Nabi kita SAW mengatakan kalau begitu menambah sehasta. Ya. Karena mereka waktu itu mungkin tidak memakai kaos kaki, tapi pakaian yang sudah panjang itu sudah menjadi pembungkus ya, menutup dari auratnya. Jadi intinya tidak boleh ya kita memperlihatkan kaki kita bagi kaum wanita, kecuali di tempat yang aman, yang diyakini tidak ada laki-laki yang akan lewat dan melihatnya. Allahu a'lam. Barakallahu fikum, Ustaz. Pertanyaan berikutnya tentang seorang laki-laki yang bertanya, Ustaz, bagaimana arahan dan nasihatnya yang seorang suami menyarankan kepada istrinya ketika berkumpul dengan keluarga untuk melepas cadarnya. Istrinya bercadar, Ustaz, tapi ketika berkumpul dengan keluarga, dia mengarahkan istrinya untuk melepas cadarnya. Yang mana dalam lingkungan keluarga biasa ada keponakan atau sepupu dan yang lainnya. Bagaimana nasihat Ustaz terkait hal ini, Ustaz? Tentu saja seperti yang kami isyaratkan tadi, masalah hukum cadar ada perbedaan pandangan dari ulama kita. Sebagian mewajibkan dan sebagian menganggap sunnah. Ya, sebagian menganggap sunnah. Dan tidak ada yang mengatakan bahwa hukumnya mubah dalam artian adat kebiasaan. Dialah minimal hukumnya sunnah. Hukumnya ini kembali kepada sang pemakai, ya, akhwat tersebut atau muslimah tersebut. Jika sang muslimah memandang bahwa hukumnya ini wajib bagi dia, maka dia tidak boleh menampakkan wajahnya kecuali kepada mahramnya. Dan dia tidak menaati siapa saja dalam rangka maksiat kepada Allah, termasuk pada suaminya. Namun jika dia memandang bahwasanya cadar adalah keutamaan, namun dalam kondisi yang tertentu boleh baginya kalau ada masa tertentu dia menanggalkannya, apalagi atas arahan suaminya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka tidak mengapa. Ya, tapi kalau dia yakin tentang kewajibannya, maka seharusnya suaminya juga menghormatinya dan berlaku pada masalah ini sabda Nabi, ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah kepada siapapun, termasuk kepada suami, ya. Karena ketaatan itu hanya dibolehkan dalam hal yang baik-baik saja. Baik, Ustaz. Kita mengambil pertanyaan yang masuk di kolom komentar lagi, tapi mungkin kita akan gabung karena pertanyaannya pembahasannya agak mirip, Ustaz. Pertama, menyukai lawan jenis adalah fitrah, Ustaz. Namun hanya saja bagaimana caranya agar terhindar dari rasa suka atau rasa sering ingat kepada yang bukan mahram, karena kadang pikiran dan hati tidak mau masuk ke zona tersebut, namun masih saja terus terbayang orang untuk menyukainya. Dan juga ini Ustaz berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, bagaimana cara agar seseorang menghilangkan bayang-bayang seseorang yang selalu hadir dalam kesehariannya, dalam pikiran, bahkan sampai dalam mimpi, Ustaz. Bahkan si wanita termasuk orang yang sudah berkeluarga, tapi berkenalan dengan salah seorang, disebutkan di sini seorang ustadz, untuk berkonsultasi, bertanya di kontak WhatsApp, tapi sampai terbayang-bayang seperti itu.
Ya, inilah yang disebut sebagai khutwatus syaitan, ya, perangkap-perangkap setan. Setan itu ketika mau menjerumuskan kita dalam kemaksiatan, tidak dengan satu kali cara, atau tidak dengan satu kali atau tidak dengan satu jenis pancingan-pancingan. Syaitan itu ketika gagal dengan satu cara, dia akan mendatangkan cara yang lain. Dan ketika dia sudah berhasil menjerumuskan kita dalam satu maksiat, dia tidak akan berhenti sampai di situ, dia akan mengantarkan kita kepada kemaksiatan berikutnya. Dan kadang dengan eh, alasan-alasan yang sifatnya mubarirat, artinya mungkin dikatakan suatu kebaikan. Ya. Maka inilah kenapa dalam persoalan zina ini persoalan antisipasi, tindakan preventif sangat ditekankan. Jangan dekati. Sa'id bin Musayyib rahimullah, seorang tabi'in yang mulia yang dikatakan sebagai Sayyidut Tabi'in, seorang pemimpin di kalangan tabi'in. Dalam usia senja usia beliau kalau tidak salah sekitar 84 tahunan. Ya, beliau waktu itu satu matanya sudah tidak berfungsi sama sekali, satunya sudah rabun, ya. Tapi beliau masih mengatakan tidak ada sesuatu fitnah yang paling sulit bagi saya untuk saya hindari melebihi fitnah wanita. Ya. Padahal beliau seorang yang sangat takwa, seorang yang sangat rajin ibadah, seorang yang sangat berilmu, dan sudah tua, ya, dan juga pandangannya sudah sangat rabun. Tapi beliau masih menganggap fitnah wanita sebagaimana yang disabdakan Rasulullah memang fitnah yang terbesar. Maka beliau hindari seperti itu. Yunus bin Ubaid juga pernah mengatakan bahwa jangan kamu berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahram, walaupun untuk mengajarkan Al-Quran, ya, untuk mengajarkan Al-Quran. Dan ini yang kadang, ya, ada dengan alasan konsultasi, hal yang sangat privasi sifatnya, perlu berdua-duaan, tapi disinilah awal persoalan itu. Apatah lagi kalau kelihatannya sebagian menyampaikan nasihat-nasihat yang kelihatannya begitu mengena, ya, dan dianggap cocok, ya, namun tidak bisa menjadi miliknya, ya, karena sudah berkeluarga. Dan ini subhanallah kadang terjadi, ya, atau bisa saja terjadi, ya, bisa saja terjadi dengan alasan pertama sekedar mau konsultasi persoalan keluarganya, dan akhirnya menjerumuskan keduanya, ya, ke dalam kemaksiatan yang sangat berbahaya, ya, kemaksiatan yang sangat berbahaya, apalagi bagi yang sudah nikah. Itu, ya, dalam syariat Islam sebenarnya hukumnya sudah hukum sampai hukuman rajam yang seperti yang kita sebutkan tadi, sangat-sangat berbahaya, ya. Maka kita memang perlu menjaga diri kita, ya. Kenapa biasa atau sering terbayang-bayang? Itu mulanya karena kita kadang memudah-mudahkan masalah memandang, ya. Seandainya kita seandainya kita sejak awal menjaga pandangan kita, maka insya Allah tidak akan muncul, ya, dalam benak kita, dan tidak akan muncul dalam pikiran kita. Karena pikiran kita atau pandangan kita tidak pernah kita sasarkan pada hal-hal yang tidak boleh kita saksikan, sehingga tidak mungkin terbetik, ya. Tapi kalau seseorang yang sudah terbiasa, ya, memandang hal yang haram, maka itu akan selalu dimunculkan. Bahkan mungkin dia sementara waliyadzubillah dalam sholat pun dimunculkan oleh syaitan. Atau, ya, dia mungkin dalam kesendiriannya, ya, syaitan akan mengajak lagi dia untuk melakukan hal tersebut, untuk memandang. Ya, apalagi hari ini begitu mudah. Dahulu, ya, di masa-masa yang lalu, orang-orang yang mau jatuh dalam kemaksiatan pandangan itu mesti mungkin datang ke bioskop, ya, datang atau, ya, untuk menonton film. Waktu itu begitu sulit untuk mengaksesnya. Hari ini semua orang bisa dimanapun berada bisa mengakses yang semacam itu. Ini sangat-sangat berbahaya, ya. Jadi kami nasihatkan untuk memang sejak awal menahan pandangan, dan kapan muncul, yakinlah itu datang dari syaitan, maka isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang sudah berkeluarga, ingat, ya, yang halal itu yang terbaik bagi kita. Kadang seseorang, ya, subhanallah, ada kadang seseorang dijadikan indah pada pandangannya oleh syaitan hal yang haram, lalu dia memiliki sebenarnya hal yang halal yang lebih baik, ya, dari seluruh sisinya, termasuk mungkin yang lebih indah pada hakikatnya, ya, sehingga kadang kita sangat-sangat heran, ya, ketika mendengarkan ada seorang yang jatuh
dalam perselingkuhan pada seorang yang sebenarnya ya dari segi fisik tidak menarik, tapi ya lalu dia memiliki pasangan sah yang lebih baik ya dari semua sisinya, tapi gitulah ya, syaitan pandai untuk mentazyin, untuk menjadikan indah. Oleh karenanya bagi yang sudah berkeluarga, ketika timbul sifat atau pikiran-pikiran seperti itu, dianjurkan untuk segera ke pasangannya, karena dia akan mendapatkan yang lebih baik, yang lebih halal, dan yang lebih berkah di sisi Allah. Dan bagi yang belum berkeluarga, maka itu tadi ya, bentengnya adalah banyak berdoa, banyak ibadah, dan banyak berpuasa. Dan jaga diri kita dari memandang hal yang semacam itu. Allahu a'lam. Barakallahu fikum, Ustaz. Kita masih ada beberapa menit, Ustaz. Kita ambil pertanyaan yang masuk. Sebelumnya dijelaskan tentang hukum wanita yang seharusnya menutup aurat secara sempurna, Ustaz. Lalu bagaimana kemudian ketika seorang wanita sudah menutup aurat secara sempurna, tapi masih muncul di sosmed, Ustaz? Bagaimana pandangan Islam terkait hal ini? Walaupun mungkin tanpa dengan niat menggoda laki-laki dengan tampilnya di sosmed. Bagaimana ketika seorang laki-laki menyikapi hal tersebut, dan jika untuk perempuan bagaimana sikap yang seharusnya, Ustaz? Iya. Larangan memandang wanita itu berlaku secara umum, entah yang menutup aurat, lebih-lebih lagi tentu saja yang tidak menutup aurat. Karena wanita adalah aurat secara umum. Wanita dengan segala pakaiannya yang sempurna, jilbabnya, bahkan mungkin dengan cadarnya, pun dia tetap adalah suatu yang menarik bagi laki-laki. Maka dianjurkan ya bagi kaum wanita untuk tidak menampakkan dirinya, karena bisa menjadi menjadi fitnah bagi kaum lelaki. Kalau ada yang mengatakan bagaimana dengan kaum lelaki yang tampil, bukankah juga kaum wanita punya ketertarikan? Jawabannya iya. Namun ulama telah menjelaskan bahwa fitnah menyaksikan atau memandang wanita jauh lebih besar daripada fitnah wanita memandang laki-laki. Ya. Dan di antara hal yang menunjukkan seperti ini adalah kisah pada saat Haji Wada, ketika Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu, kakak dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu datang wanita Khat'amah, ya. Wanita itu datang, dan waktu itu Fadl melihat wanita tersebut. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wanita itu datang untuk minta fatwa, bertanya tentang masalah menghajikan bapaknya yang sudah tidak bisa berangkat. Dan Fadl sempat menyaksikan atau memandang wanita tersebut, lalu Rasulullah mengalihkan pandangannya, ya, mengalihkan pandangan Fadl. Lalu Rasulullah tidak menyebut kepada wanita tersebut. Ya. Ini kata ulama kita dalil bahwasanya fitnah laki-laki memandang kepada wanita lebih berat atau lebih besar daripada sebaliknya. Walaupun Fadl juga seorang yang sangat tampan, disebutkan Fadl di antara sahabat yang paling tampan, tapi Rasulullah tidak sampai menegur keras, bahkan tidak disebutkan dalam hadis Rasulullah menegur wanita tersebut. Tapi boleh jadi ketika Rasulullah mengalihkan pandangan Fadl, maka itu juga teguran secara tidak langsung kepada wanita. Tapi ketika Rasulullah merubah kemungkaran itu dengan tangannya langsung, itu menunjukkan memang lebih ditekankan untuk dijauhi wanita, laki-laki memandang wanita. Dan di antara dalil juga yang digunakan oleh ulama kita, bahwa kadang wanita dibolehkan untuk memandang laki-laki, selama bukan untuk ketertarikan, ya. Seperti kadang mungkin ada ulama-ulama masyayikh yang ketika menyampaikan muhadarah, ya saat sekarang ini sudah bisa disaksikan videonya dan sebagainya, ya mungkin sebagian wanita muslimah menyaksikan, selama itu hanya sekedar untuk mengambil manfaat, bukan memang memandang wajahnya untuk istimta, maka itu insya Allah tidak mengapa, yang selama juga masih bisa menjaga dirinya. Di antara dalilnya adalah ketika Idul. Baik, pertanyaan terakhir, bagaimana hukum untuk seorang akhwat ataupun ummahat yang berolahraga di luar ruangan? Ya. Ini pertanyaan terakhir, sebenarnya mungkin di komunitas, bahwa tentu saja perbuatan zina ini terjadi karena kedua belah pihak. Namun tidak bisa disangkal
bahwa jika seorang wanita muslimah benar-benar ingin menjaga kehormatannya dan tidak memberikan jalan bagi kaum lelaki, maka insya Allah perbuatan zina itu tidak akan terjadi. Ya. Maka memang yang paling kita harapkan adalah wanita-wanita kita, wanita muslimah, untuk menjaga kehormatannya. Anda adalah perhiasan yang terbaik. Nabi kita SAW mengatakan, dunia mata wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia adalah perhiasan, dan perhiasan yang terindah, yang terbaik di dunia ini adalah wanita-wanita sholihah. Wanita sholihah yang menjaga kehormatannya adalah permata yang paling indah. Dan permata yang indah suatu hal yang sangat mahal harganya, tentu saja tidak akan kita umbar kepada siapa saja. Kita akan simpan di tempat yang paling terjaga dan tidak akan dipegang, tidak disaksikan oleh setiap orang. Maka kita juga mengharapkan wanita-wanita kita menyadari yang seperti dan ini bukan penghinaan pada Anda, bahkan ini penghormatan bagi Anda. Dan ini di antara cara Anda untuk memasuki surga Allah, bahkan memilih pintu surga yang mana yang Anda inginkan. Salah satu cara adalah dengan menjaga kehormatan Anda. Berolahraga ya bagi wanita tentu saja hal yang juga disyariatkan. Namun jika berolahraga di tempat-tempat umum, apalagi dengan pakaian-pakaian yang bisa menarik ya pandangan orang ya yang laki-laki yang bukan mahram, apalagi mungkin ada sebagian pakaian olahraga yang ketat, ya itu hal yang tidak diperbolehkan. Maka kami sangat menyarankan ya wanita-wanita muslimah ya untuk berolahraga, tidak mengapa secara bersama-sama juga, tapi cari tempat yang bisa steril, terjaga dari pandangan-pandangan laki-laki. Dan ini insya Allah yang menjadikan Anda lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menjaga ya kaum lelaki saudara-saudara Anda ya, dalam ketaatan kepada Allah dan tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Jika Anda menjaga diri Anda dan menyebabkan orang lain juga terjaga, maka pahala Anda sangat besar. Namun sebaliknya, jika Anda menjadi penyebab ya, orang terjerumus dalam kemaksiatan, maka dia bermaksiat dan Anda mungkin saja mendapatkan dosa yang lebih berlipat ganda. Semoga Allah SWT menjaga diri kita semuanya dalam fitnah ini, dan sekali lagi bahwa balasan yang terbaik yang akan didapatkan oleh hamba-hamba Allah yang selalu mendahulukan keridhaan Allah daripada semuanya dan menahan hawa nafsunya, wa nahan nafsa anil hawa, adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustazana atas materi dan jawaban yang disampaikan. Pemirsa konsultasi syariah Dewan Syariah Hadis Islamiyah dimanapun Anda berada, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Maka dengan jawaban yang disampaikan untuk pertanyaan terakhir pada sesi malam hari ini, berakhirlah pula sesi konsultasi syariah kita pada hari Jumat ataupun di malam Sabtu pada pekan ini. Masih ada beberapa pertanyaan yang belum terbaca karena keterbatasan waktu kita, maka insya Allah akan dibacakan pada sesi konsultasi syariah pada malam-malam berikutnya. Bisa dikirimkan jika ada pertanyaan yang terluput untuk dikirimkan ke kontak WhatsApp 0813 5444 0897. Insya Allah seluruh pertanyaan akan kita tampung dan akan dijawab, dibacakan dan dijawab pada sesi konsultasi syariah di malam-malam berikutnya. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah merahmati kita semua, memberikan keberkahan dan kemudahan untuk beramal soleh, dan memberikan ridho, dan Allah memberikan ridho kepada kita semua. Mari kita tutup majelis pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sampai jumpa pada sesi konsultasi syariah di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.